Baik, selamat pagi, Butin, Pak Endang, dan juga Kak Gio sebagai Asprak, dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil dari kuliah lapangan dengan judul Analisis Tutupan Lahan dan Potensinya di KHDTK Hutan Pendidikan Gunung Gelis ITB untuk mata kuliah Teknik Perencanaan Hutan. Boleh di next? Ini adalah anggota dari kelompok 6. Ada saya sendiri, Fatimah Hilmi dengan NIM 011, Ihsan Alif Purnama dengan NIM 031, Mahadewi dengan NIM 064, Safina dengan NIM 037, Notia dengan NIM 047, Umi dengan NIM 029, Raffi 015, dan juga Atira 059. Berikut adalah outline dari presentasi yang akan kami sampaikan, dimulai dengan pendahuluan, kemudian metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Hutan merupakan suatu kesatuan hidup alam hayati yang kompleks, rumit, dan sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini dalam kegiatan perencanaan hutan atau forest planning, ini merupakan suatu upaya untuk mendayagunakan fungsi hutan dengan menciptakan suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi proses yang sedang berjalan atau menciptakan proses yang baru agar hutan memberikan sumbangan maksimal untuk ikut dalam mempengaruhi dan meningkatkan suatu kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, di sini adanya dalam detail pengelolaan hutan ini adanya pembuatan suatu peta tutupan lahan, perhitungan akurasi dalam validasi informasi mengenai potensi tegakan, serta mengestimasi potensi tutupan lahan yang dilakukan dalam menganalisis suatu tutupan lahan tersebut dengan mengumpulkan keseluruhan data tentang tegakan di KHDTK Gunung Gelis. Oleh karena itu, dilakukan suatu analisis dalam mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya tujuannya itu yang pertama, membuat peta tutupan lahan KHDTK Gunung Gelis. Yang kedua, melakukan perhitungan akurasi dengan uji kappa dari imeji yang diambil pada kawasan KHDTK Gunung Gelis. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengestimasi potensi tutupan lahan dari tegakan yang ada di KHDTK Hutan Gunung Gelis. Baik, berikutnya adalah metodologi yang dimana di sini untuk area kajian yang kami kaji adalah di KHDTK Gunung Gelis yang letak geografisnya seperti yang tercantum dan memiliki luas area yaitu 338,31 hektar. Di mana penetapan KHDTK Gunung Gelis ini dinyatakan berdasarkan SK nomor 162 Menhub 2 tahun 2013. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk KHDTK Gunung Gelis ini terbagi menjadi 4 gerbang, ada Cisempur, ada Cikahuripan, Jatiroke, dan juga Cinanjung. Boleh di next. Berikut adalah alat dan bahan yang kami pakai untuk pengambilan dan pengolahan data hasil kuliah lapangan. Ada 11 alat dan juga ada 5 bahan. Oke, selanjutnya ke metode kuliah lapangan. Jadi itu dibagi menjadi empat yang yang penting, empat bagian besar yang penting, yaitu persiapan citra peta, pembuatan GCP, ground checking atau survei lapangan, dan juga analisis data. Untuk persiapan citra peta itu digunakan citra Airbus atau Sentinel. Kami menggunakan Sentinel untuk membuat total jenis, jumlah, dan juga pola sebaran tutupan lahan. Klasifikasi itu dapat berupa hutan kerapat tinggi, sedang, dan rendah, kaliandra, tanah terbuka, dan juga areal bekas kebakaran. Untuk GCP, itu pembuatan GCP, kami membuat titik lokasi di mana akan dilakukan pengamatan secara langsung di lapangannya. Masing-masing itu tutupan lahan akan mendapatkan 5 GCP, yang masing-masing berjarak 10 kali 10 meter dari titik GCP yang lainnya. Untuk ground checking atau survei, itu kami akan menuju ke titik GCP yang sudah ditentukan, lalu membuat plot sebesar 20 kali 20 meter untuk dilakukan pendataan dan juga pengukuran potensi tutupan lahan. Datanya itu yang diambil dapat berupa DBH, lebar kanopi, lebar kanopi untuk kerapat tajuk, tinggi pohon, serta juga spesies jenis pohonnya. Untuk analisis data, kita akan mendapatkan nilai kappa dan juga menentukan potensi tutupan lahan dengan mencari volume pohon berdiri, menunggu volume rata-rata, ragam volume rata-rata,
selang dugaan rata-rata per plot dan juga per total. Next. Ini adalah rumus yang kami gunakan. Ada 6 rumus, yaitu volume pohon berdiri, ragam volume rata-rata, volume rata-rata, selang dugaan rata-rata per plot, dan juga selang dugaan rata-rata per total. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bagian OSD atau on-screen digitizing. Dari penyelesaian pekerjaan kami soal OSD itu dihasilkan Kappa mendapatkan skor 0,4 sekian. Hasil tersebut dikategorikan lemah sebagai acuan menurut Kappa. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti data yang tidak akurat atau tidak konsisten. Akurasi juga akan dipengaruhi oleh sumber data spasial yang masing-masing memiliki resolusi spasial yang berbeda. Resolusi spasial eh, sebagai skala atau ukuran terkecil data spasial yang dapat dikenali. Nah, dari kelompok 6 sendiri dapat dikarenakan itu karena kurangnya pengetahuan atau ketidakmampuan dalam menelaah dan membedakan antar tutupan seperti bambu, kebun, maupun pohon. Hal ini bisa diakibatkan dari hasil citra satelit yang menunjukkan rumpun bambu, kebun, dan pohon itu terlihat serupa. Nah, untuk bambu sendiri dan kebun, yang tercatat di dalam area penelitian ini tidak dimasukkan dalam kategori GCP, tapi sebaliknya tuh lahan yang terbakar itu tuh merupakan salah satu target penelitian GCP kita. Tapi berdasarkan survei awal yang kami lakukan itu tidak ada kelompok yang mencatat adanya GCP berupa lahan bekas kebakaran. Selanjutnya di sini ada potensi tegakan pada KHDTK Gunung Gelis berdasarkan DBH. Di sebelah kanan bisa dilihat persebaran DBH, di mana dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kurang dari 20 cm, 20-40 cm, dan 40-60 cm. Potensi tegakan dan volume sortimen volume pohon berdiri diketahui dengan melakukan perkalian data hasil pengukuran diameter batang setinggi dada atau DBH, tinggi total pohon, dan faktor pembentuk atau F berdasarkan Kaliki 2011. Maka jika semakin besar DPH dan semakin banyak pula, maka potensi tegakan pun akan semakin besar. Nah, bisa dilihat untuk yang bagian kurang dari 20 cm itu didominasi oleh Kaliandra colotirsus, dan untuk bagian DBH 20-40 cm didominasi oleh Pinus mercusii dan Swietenia macrophylla. Untuk DBH 40-60 cm didominasi oleh Pinus mercusii. Oke, baik. Selanjutnya, potensi tegakan berdasarkan volume tutupan lahan dengan 4 tutupan lahan dikarenakan areal kebakaran tidak ditemukan. Didapatkan hasil volume tutupan lahan tertinggi yaitu hutan rapat atau hutan kerapatan tinggi sebesar 111,82 meter kubik, dan didapatkan juga hasil volume tutupan lahan terendah yaitu hutan jarang atau hutan kerapatan rendah sebesar 3,32 meter kubik, dan didapatkan bahwa potensi tegakan berdasarkan volume tutupan lahan yaitu jumlah biomasa tinggi pada tutupan lahan hutan rapat serta memiliki potensi yang besar terhadap penyimpanan karbon. Dari semua pembahasan yang telah dibahas, maka didapatkan kesimpulan pertama, tutupan lahan pada KHDTK Gunung Gelis terbagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu hutan rapat, hutan sedang, hutan jarang, kaliandra, dan juga area bekas kebakaran. 2, hasil KP yang telah diuji juga mendapatkan skor 0,4. Nah, hasil nilai tersebut juga dikategorikan sebagai kategori yang lemah. 3, potensi tutupan lahan terbesar berupa biomasa dan keanekaragaman hayati dari tegakan yang ada di KHDTK Gunung Gelis berada pada kelas tutupan lahan hutan dengan kerapatan tajuk yang tinggi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami pakai. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.